Shalom teman-teman. Wah, senang sekali ya Ve. Hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman walaupun secara virtual. Betul ya, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nah, ayo kita cek semangat teman-teman dulu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Ayah, kenapa ya hari ini kita ibadah di hari Jumat? Kamu tahu nggak? Tahu dong Ve, hari ini kan hari yang spesial di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, berarti hari ini hari raya Jumat Agung ya? Tepat sekali. Mari kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo teman-teman, kita berdiri. Mari kita angkat pujian dengan gerak dan bersemangat. Kasih Yesus indah oh indah, karena kasihnya nyata bagi kita. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Teman-teman ambil sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke dalam-Mu Tuhan. Sekarang kami akan berdoa bagi pengakuan dosa kami. Tuhan kiranya mengampuni segala dosa kami yang kami lakukan, maupun itu dosa perkataan, pikiran, atau perbuatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Firman Tuhan kali ini disampaikan oleh Kak Jojo. Tetapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Jumat Agung. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas tangan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan hari ini adalah hari yang spesial, karena kami memperingati hari Jumat Agung, yang merupakan hari di mana Tuhan berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang membungkus kami, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa mendengarkan dan juga mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan membawakan kita ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Kakak akan bacakan bagi adik-adik semua. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Penetapan Perjamuan Malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanku." Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik yang terkasih. Sekarang kakak akan membawa kita ke dalam cerita firman Tuhan. Tapi pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Hari ini kan hari Jumat Agung. Kira-kira apa yang adik-adik ingat kalau hari Jumat Agung, atau hari di mana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita semua di kayu salib? Kakak sudah tampilkan. Yang pertama, tentu kita bisa diingatkan oleh adanya salib. Tentu di rumah kita pasti ada salib, baik itu salib yang digantung di tembok, ataupun juga mungkin adik-adik juga punya kalung salib di rumah atau yang dipakai. Salib itu bukan sekedar hiasan adik-adik, atau bukan sekedar kalung. Tetapi salib juga bukan jimat yang bisa mengusir hantu begitu, tidak. Tetapi salib adalah pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah rela berkorban di kayu salib bagi dosa-dosa kita, sehingga kita semua menang dari kuasa iblis dan bebas dari maut. Yang kedua, mungkin adik-adik sudah memperhatikan orang tua adik-adik atau juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Setiap hari Jumat Agung
pasti mengikuti perjamuan. Tentu adik-adik bisa melihat ada perjamuan kudus di sana pada hari Jumat Agung. Perjamuan inilah yang akan kakak ceritakan kepada adik-adik semua. Dalam perjamuan ini Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Jadi perjamuan yang dilakukan oleh orang tua adik-adik ataupun juga kakak-kakak guru sekolah minggu, awalnya itu di sini. Awalnya adalah jamuan makan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu itu tuh ada hidangan berupa roti dan juga anggur. Mengapa dibilang perjamuan terakhir? Karena kita tahu sendiri kan adik-adik, Tuhan Yesus dalam kehidupannya memberitakan firman Allah selalu didampingi oleh murid-muridnya. Jadi mereka sudah sering makan bersama-sama adik-adik. Dan ini yang terakhir, makan malam ini atau jamuan makan malam ini yang paling spesial adik-adik, di mana pada perjamuan ini Tuhan Yesus memberikan kita suatu simbolis akan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah jamuan makan malam ini dilakukan dengan murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus memberikan roti, memecahkan roti bagi murid-muridnya, dan juga memberi minum anggur bagi murid-muridnya. Dalam acara makan ini bukan acara makan biasa seperti kita di rumah sama orang tua kita, sama mama papa kita, tapi syarat dengan makna di mana selanjutnya Tuhan akan diserahkan, dihakimi, dan juga disalibkan adik-adik. Lalu apa arti roti dan anggur itu dalam perjamuan makan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya? Tentu saja adik-adik mungkin juga sudah tahu ya, roti melambangkan tubuh Kristus atau tubuh Tuhan Yesus sendiri yang diberikan untuk disalibkan dan juga menebus dosa manusia. Dan anggur itu apa? Ya pasti adik-adik juga sudah tahu dong. Anggur itu adalah darah dari Tuhan Yesus adik-adik. Darah itu yang membasuh dosa kita. Darah itu yang bisa membebaskan kita dari kuasa si jahat, kuasa iblis, kuasa maut, ataupun dosa-dosa yang sudah diperbuat manusia sejak awalnya. Kalau bisa dibilang seperti kehidupan di rumah, darah Yesus itulah yang mencuci bersih dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan dan bisa diselamatkan dan bisa berada bersama-sama Tuhan nantinya di surga, adik-adik yang terkasih. Lalu apa yang menyebabkan Tuhan Yesus mau berbuat seperti itu? Padahal kan Tuhan Yesus itu Tuhan loh. Tapi kenapa mau turun ke dunia ini susah-susah payah untuk disalibkan, untuk sakit, untuk menderita? Padahal sebagai Tuhan kan cuma istilahnya mengedipkan mata gini, ting, atau tik tangannya. Bisa saja dosa kita sudah ditebus tanpa Tuhan berlelah-lelah dalam wujud Tuhan Yesus datang ke dunia ini bersusah payah dan bersakit-sakitan. Tentu alasannya itu adalah kasih. Bila Tuhan Yesus tidak turun ke dunia ini, maka kasihnya itu tidak akan bisa kita rasakan.
adik-adik yang terkasih, kita tidak akan tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka setelah jamuan makan malam itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, terjadilah peristiwa besar di mana ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, salah satu dari muridnya yang dikasihinya mengkhianatinya. Ia dikuasai oleh iblis dan ia menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam dan dihakimi oleh kerajaan Romawi. Lalu pada akhirnya, seperti yang kita sudah ketahui bersama, Tuhan Yesus disalibkan dan ia akhirnya mati bagi dosa-dosa kita. Itulah yang terjadi di dalam perjamuan menjelang hari Jumat Agung yang kita peringati pada hari ini, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah cerita yang bisa kakak bagikan tentang perjamuan. Walaupun adik-adik semua belum bisa ikut serta di dalam perjamuan, tetapi pada saatnya nanti ketika adik-adik sudah bertumbuh menjadi dewasa, sudah sidi, maka adik-adik sudah memiliki tanggung jawab iman sendiri kepada Tuhan. Maka adik-adik bisa deh ikut perjamuan kudus bersama-sama, menghayati peringatan akan iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dari cerita firman Tuhan ini, apa yang bisa kita dapatkan adik-adik? Yang pertama, kita dalam kehidupan ini menyadari dari peristiwa itu bahwa darah Tuhan Yesus dicurahkan bagi semua orang. Jadi Tuhan Yesus mengampuni adik-adik semua. Tapi bukan adik-adik saja, semua orang, bahkan teman-teman dari adik-adik juga diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah darah Tuhan Yesus Kristus itu ternyata sangatlah hebat adik-adik. Darahnya mampu menebus kita dari dosa. Hanya dengan darahnya dan pengorbanannya di kayu salib, kita bisa dibebaskan dari kuasa maut adik-adik. Jadi kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus itu sangat besar dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur menjadi anak-anaknya yang penuh sukacita dan beriman kepada Tuhan saat ini. Yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini, yang menjadi respon adik-adik, bagaimana sih Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah rela mati bagi kita, lalu apa yang harus kita lakukan dong ini dalam kehidupan kita? Tentu saja yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan. Dan yang kita lakukan untuk bisa mengasihi Tuhan adalah rajin-rajin ikut persekutuan atau ibadah sekolah minggu seperti hari ini. Jadi dengan mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik sudah bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik rajin-rajin ya membaca Alkitab. Tentu di sekolah minggu Duta Kristama Kalangniang ini, adik-adik pasti sudah dibimbing juga oleh orang tua dan guru-guru sekolah minggu untuk terus membaca renungan firman Tuhan. Yang kedua nih, selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi keluarga kita. Dalam keluarga kan ada mama papa, ada kakak atau adik, atau juga ada kakek atau nenek. Kita harus mengasihi mereka semua. Bagaimana kita dapat mengasihinya, mengasihi keluarga kita? Sebagai anak-anak, kita bisa membantu orang tua kita ketika kita membantu mama membersihkan kamar. Pasti mama akan sangat senang. Aduh, anakku rajin sekali.
dan mama bersuka cita karena kita sudah membersihkan kamar, ataupun habis bermain, ataupun menggunakan barang-barang apapun, kita meletakkannya dengan baik di posisinya di mana kita ambil. Itu salah satu upaya ataupun perwujudan kita mengasihi mama papa. Jadi mama tidak sibuk lagi, tidak capek lagi merapikan karena kita sudah melakukannya. Dan yang kedua, kita harus rukun dengan kakak atau adik kita. Kakak harus mau membantu adik, menjaga adik, menyayangi adik. Dan adik juga harus mau menyayangi, menuruti dan menghormati kakaknya, sehingga adik-adik bisa rukun, bisa bermain bersama dan belajar bersama dengan kakak. Begitulah perwujudan kita mengasihi keluarga. Dan yang terakhir adalah kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Adik-adik semua pasti punya teman di lingkungan, tetangga-tetangga, ataupun juga teman sekolah. Pasti banyak teman-teman yang berbeda dari adik-adik. Ada teman yang bukan Kristen, ada teman mungkin yang bukan sama-sama anak sekolah minggu. Adik-adik harus berteman dengan semua orang itu, tidak boleh membedakan. Jangan berteman dengan teman-teman yang berasal dari tempat yang sama saja dengan kita, karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib bagi semua orang, bukan hanya bagi kita saja, anak-anak Tuhan ataupun orang Kristen. Jadi kita harus mengasihi semua teman kita tanpa membeda-bedakan dari mana mereka. Begitu adik-adik, jadi kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi keluarga, rela membantu dan rela juga berkorban dalam melakukan segala pekerjaan rumah, dan juga mengasihi teman. Kita juga rela bergaul dengan siapa saja karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah melakukannya dalam kehidupannya. Sebagai anak Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka kita juga harus berbuat kasih seperti Tuhan Yesus yang merupakan asal dari kasih bagi semua manusia. Jadi terakhir dari kakak, pesan kakak bagi adik-adik semua. Yang pertama, kita memang memperingati pengorbanan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung, pada hari ini. Yang kedua, kita mengimani pengorbanan Tuhan Yesus setiap perjamuan kudus. Semua itu ada waktunya yang kita peringati, tetapi satu hal yang tidak ada waktu untuk sekedar menjadi peringatan, yaitu perbuatan kasih. Kita tidak boleh berbuat kasih ketika memperingati hari Jumat Agung saja, atau ketika melihat orang tua kita perjamuan saja baru kita mengasihi. Tidak, tetapi setiap saat dimanapun anak-anak yang mengasihi, pasti Tuhan Yesus senang. Anak-anak yang mengasihi pasti penuh keceriaan, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus pasti memberkati dan menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan juga baik hatinya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung. Adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari peristiwa perjamuan kudus, di mana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita pengingat di dalam perjamuan kudus bahwa kita beriman kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari Jumat Agung ini, di hari pengorbanan Tuhan ini, Tuhan telah berfirman kepada kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami sebagai anak-anak Tuhan sangat bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban. Padahal kita yang berbuat dosa, tetapi Tuhan yang mau berkorban bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ini, biarlah Tuhan mengajar kami, anak-anak-Mu, untuk bisa hidup penuh kasih dan juga pengorbanan seperti-Mu ya Tuhan,
ajarlah kami mengasihi Tuhan dengan dekat dengan firman dan juga persekutuan sekolah minggu. Ajarlah kami mengasihi keluarga, dengan kami bisa saling membantu dan juga menyayangi keluarga kami. Dan juga ajarlah kami untuk mengasihi teman-teman kami ya Tuhan, di mana kami tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Semua adalah teman, semua adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami naikkan doa kami bersama untuk sekolah minggu Duta Kristama di GNH Bian Basi ini ya Tuhan. Berkatilah seluruh kegiatan kami, peribadahan kami, dan juga selanjutnya kami akan bersama-sama merayakan Hari Paskah, di mana Tuhan Yesus akan bangkit dan menang dari kuasa maut, sehingga kami semua dimerdekakan dari dosa. Biarlah ibadah Paskah juga Tuhan sertai seperti ibadah hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa selalu bersama-sama beribadah dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak kami yang memandu kami dan mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kakak-kakak guru sekolah minggu dalam melayani kami dan juga kehidupan pribadi mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa terus dengan sukacita dan ceria melayani kami dan membawakan firman bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi program sekolah minggu, apapun yang direncanakan oleh kakak-kakak bagi kami, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan, sehingga semua yang dilakukan di dalam persekutuan ini menjadikan kami anak-anak yang semakin kuat di dalam iman, bertumbuh dengan kasih dan juga mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang bekerja dan juga melindungi kami ya Tuhan dalam masa kecil kami dan masa muda kami. Biarlah Tuhan yang memberkati orang tua kami, beri selalu kesehatan, berkatilah selalu apa yang diusahakan ya Tuhan, sehingga orang tua kami bisa terus menyertai kehidupan kami, dan kami bisa terus menjadi anak-anak yang hidup di dalam orang tua kami yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak lain yang tidak seberuntung kami, biarlah Tuhan juga yang menyertai seperti Tuhan menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga yang yang memberkati, dan kami serahkan semua perawatannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga beserta kami ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah teman-teman, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, rasanya bangga sekali ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul ya, padahal kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan membawa uang persembahan kita. Seperti biasa uangnya dimasukkan ke dalam celengan ya teman-teman. Mari kita iringi dengan pujian O Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
mari kita membawa uang persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami rindu untuk membawa persembahan ini, kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di pengakhir ibadah. Tapi teman-teman masih semangat kan? Ayo, biar tambah semangat, kita berdiri. Mari kita angkat pujian, Yesus kau mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Teman-teman, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Wi. Silakan Kak. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ibadah Jumat Agung pada hari ini, adik-adik sekolah Minggu Duta Kristama boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan, karena kami bersyukur Engkau boleh mati bagi kami dan kami percaya Engkau bangkit bagi kami dan Engkau selalu hadir di tengah-tengah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami mau memberikan sedikit pengumuman. Nah yang pertama, ibadah Paskah akan diadakan via Zoom, yaitu pada tanggal 4 April di hari Minggu. Dan bagi adik-adik yang belum punya aplikasi Zoom, jangan khawatir, adik-adik bisa tetap mengakses lewat YouTube. Jadi ditunggu ya linknya. Nah, kabar baik yang kedua, adik-adik akan lomba menghias telur Paskah. Jadi hari Minggu setelah ibadah Zoom, adik-adik akan menghias telur Paskah. Pastikan sebelum ibadah adik-adik sudah menyiapkan telur rebusnya ya, dan juga beserta hiasan-hiasannya. Nah nanti akan dinilai oleh kakak-kakak guru sekolah minggu lewat foto yang adik-adik kirim. Oke, jadi siapkan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih untuk adik-adik sekolah minggu semua yang boleh melayani hari ini. Jadi sungguh luar biasa. Dan adik-adik juga yang beribadah Jumat Agung pada hari ini sungguh luar biasa. Nah sekian ibadah kita pada hari ini. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu.